Apakah kamu Qin Chen yang berkolusi dengan iblis di tanah kuburan pedang? Kenapa? Ikutlah denganku, kata Hidoru menatap Qin Chen dengan senyum tipis. Pada saat yang sama, dia melirik Yang Mulia Racun Kekacauan. Dia sudah merasakan bahwa Yang Mulia Racun Kekacauan hanyalah Yang Mulia biasa, dan dia telah bertarung melawannya sebelumnya. Tampaknya Yang Mulia Racun Kekacauan memiliki satu set pertahanan fisik, tetapi dalam hal level, itu jauh lebih buruk daripada dia, jadi dia tidak memperhatikan pihak lain. Siapa Yang Mulia? Mengapa Anda menyerang Guanghan Mansion saya? Ucap Qin Chen menatap pihak lain dan berkata dengan suara yang dalam, menekan amarah di dalam hatinya. Siapa saya? Kata Hidoru tersenyum dan berkata lagi, baiklah, tidak apa-apa untuk memberitahumu. Kursi ini adalah Hidoru dari Istana Dewa Bintang. Atas perintah penguasa istana, saya ingin membawa Anda kembali ke Istana Dewa Bintang dan menyelidiki beberapa hal. Jangan khawatir, Istana Dewa Bintangku adalah kekuatan teratas di surga dan tidak akan melakukan apapun padamu. Hidoru, gumam Qin Chen merasa dingin di hatinya, apa yang akan dia lakukan padanya? Hanya dengan melihat kebajikan penguasa istana dari Istana Dewa Bintang di tanah kuburan pedang, dia tahu bahwa itu bukan hal yang baik, dan dia mengirim master dari puncak tertinggi ke Istana Guanghan untuk melakukannya. Jika Qin Chen mempercayai kata-kata pihak lain, itu akan menjadi neraka. Maaf, junior tidak punya apa-apa untuk dijelaskan ke Istana Dewa Bintang. Senior adalah yang terhormat dari Istana Dewa Bintang, kekuatan teratas di alam surga. Apakah Anda tidak takut dihukum jika Anda menyerang kekuatan 4 bawahan surgawi kami? Ucap Qin Chen berkata dengan dingin, dia tahu tujuan pihak lain, jadi dia tidak repot-repot memikirkan ular bersamanya. Ji Wuxu dan yang lainnya di bawah langsung mengeluarkan beberapa peralatan siaran langsung untuk menyiarkan langsung situasi di sini dan menyebarkannya. Kekuatan teratas di surga masih membutuhkan reputasi di surga. Secara alami, mereka tidak dapat melakukan apapun sesuka hati, berharap mengandalkan ini untuk mengejutkan lawan. Hahaha, jangan sia-siakan usahamu. Kekosongan di sini telah diblokir oleh kekuatan lubang hitam ini, dan tidak ada sinyal yang dapat ditransmisikan. Melihat Ji Wuxu dan yang lainnya di bagian bawah mengeluarkan susunan pemantauan dan peralatan siaran langsung lainnya, Hidoru tiba-tiba mencibir. Huff. Sepertinya kamu tidak ingin kembali ke Istana Dewa Bintang dengan konstelasi ini, tapi kamu tidak bisa menahannya. Jejak penghinaan melintas di mata Hidoru, dan dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan dia mengangkat tangannya dan meraih Qin Chen, pergilah dengan kursi ini dengan patuh. Qin Chen melihat bahwa pihak lain meremehkannya, dan dia tidak tahu di mana harus memanfaatkan kesempatan itu. Ketika pedang karat misterius dikorbankan, itu segera menjadi kekuatan totem yang tak terlihat. Tembakan pertama adalah bertarung dengan sekuat tenaga, dan pada saat yang sama, dia menggunakan 2 jenis kekuatan magis, dan tidak ada lagi yang tersisa. Qin Chen mendekati Yang Mulia setengah langkah, Seng Yuan telah menjadi sungai besar yang berjatuhan, dan kekuatan pedang karat misterius itu tidak ada bandingannya. Selain itu sepenuhnya dikorbankan. Segera setelah pedang karat misterius itu dikorbankan, itu membangkitkan cahaya pedang di langit. Cahaya pedang ini langsung merobek kekuatan lubang hitam yang tidak sengaja dilepaskan oleh pihak lain, dan kemudian berubah menjadi cahaya pedang reinkarnasi yang panjangnya ribuan kaki, dan menelusuri kehampaan. Hampir seketika, Hidoru tahu bahwa dia meremehkan musuh. Pedang karat misterius itu menghancurkan tangan besar Hidoru, dan kekuatan Yang Mulia meledak, dan gemuruh dan raungan berlanjut. Kekuatan mengerikan dari 6 reinkarnasi dengan gila-gilaan membunuh kekuatan yang terhormat dari pihak lain, dan itu terlempar ke pelangi langit. Namun, pelangi ilahi tidak memiliki setengah relaksasi, dan masih terbelah. Ekspresi Hidoru sangat terkejut, dan sosoknya hanya berkedip, benar-benar terbebas dari batasan spasial dari 6 niat pedang reinkarnasi, tetapi tangannya yang terhormat telah terbelah menjadi 2. Pada saat yang sama, Yang Mulia Racun Kekacauan di samping juga bergerak, dan menyerang seketika, udara yang kacau meresap, dan dengan kekuatan beracun sekecil apapun, itu akan merusak Hidoru. Hidoru sangat marah, mengangkat tangannya dan tiba-tiba energi kekacauan meledak, tetapi pada saat yang sama kekuatan beracun mengalir ke tubuhnya, membuatnya marah,
nafas puncak terhormat langsung melonjak dan menghancurkan kekuatan beracun itu, wajahnya mendung dan cerah. Hidoro melangkah keluar, tinggi dan lurus, dengan mata seperti jurang, seolah dia bisa melahap jiwa seseorang. Dia memberi orang rasa penindasan yang tak terbayangkan, melangkah maju, menatap venerable racun kekacauan dan Qin Chen. Tampilan tirani dan agresifnya membuat orang kuat biasa tidak tahan dan mati lemas. Di tombak hitam, ada kilatan cahaya yang menyesakkan. Tombak itu meledak menjadi pelangi dan membombardir venerable racun kekacauan dengan cepat. Venerable racun kekacauan tidak bisa menghindarinya. Seluruh orang itu mundur dengan panik, menyemburkan darah, wajahnya pucat seperti kertas emas, dan kehampaan di sisinya langsung meledak. Kemudian, mata Hidoro menjadi dingin dan dia mendesak tombaknya untuk meledak ke arah Qin Chen seperti kilat. Cahaya hitam tombak pertempuran mekar, dan segera setelah dikorbankan, itu mengenai pedang karat misterius Qin Chen. Niat pedang yang memenuhi langit langsung menghilang, seolah-olah telah ditelan oleh lubang hitam yang tak terlihat. Niat pedang yang dilepaskan Qin Chen seperti lampu minyak yang disiram, jatuh dari kehampaan. Ketika kekuatan venerable yang kuat datang, Qin Chen menyemburkan seteguk darah, dan buru-buru mencabut pedang karat misterius itu dengan ketakutan. Pada saat ini, lubang hitam di pupil mata Hidoro diselimuti lubang hitam, dan Qin Chen terbungkus di dalamnya. Kekuatan lubang hitam yang menakutkan menelan segalanya, dan alun-alun dunia seperti rawa, yang menahan Qin Chen. Qin Chen segera mengerti bahwa kekuatan Hidoro terlalu kuat, dan puncak venerable telah mencapai titik yang sangat menakutkan. Dia hanya setengah langkah venerable dan bisa melawan yang terhormat biasa, tetapi dihadapkan pada puncak venerable, celahnya terlalu besar, dan sama sekali tidak ada pengetahuan unik yang dapat dengan mudah menghilangkan celah tersebut. Kesenjangan antara keduanya telah mencapai perbedaan kualitatif. Pada saat ini, kekuatan lubang hitam dengan cepat jatuh, dan Qin Chen merasa bahwa pikirannya benar-benar diselimuti olehnya, dan dia ingin bernapas ke dalam lubang hitam yang mengerikan ini. Pada saat ini, dia tidak peduli tentang hal lain, dan langsung melepaskan api kehampaan yang menakutkan di tubuhnya. Begitu api kehampaan ini muncul, kehampaan langit di sekitarnya bergetar, dan ada ilusi bahwa itu akan terbakar menjadi abu di tempat. Api kehampaan bermekaran di kekosongan, menyemburkan aura api yang menghanguskan, seperti putaran matahari yang terik tiba-tiba tertutup, membentuk titik yang paling menyilaukan, dan seperti ribuan api karma berkumpul menjadi satu, bergabung menjadi api ekstrim yang tak berujung. Ketika nyala api ini muncul sepenuhnya, kehampaan terbakar dari ketiadaan, dan kehampaan di sisi ini tampak terdistorsi, menghilang dari udara tipis di bawah nyala api. Api kehampaan di tubuh Qin Chen baru saja dilepaskan, dan cahaya lubang hitam yang telah memenjarakan Qin Chen berderit dalam sekejap, dan hanya beberapa saat sebelum cahaya yang menyelimuti lubang hitam Qin Chen melemah. Cahaya lubang hitam ini dapat menelan semua kekuatan, seperti lubang hitam asli, tidak ada energi yang dapat lepas dari kekuatan menelan lubang hitam, tetapi ketika nyala api yang hampa ini muncul di dalam kekosongan, ia tidak ditelan oleh kekuatan lubang hitam sama sekali. Qin Chen juga diam-diam terkejut dengan kengerian api kehampaan ini, hampir tanpa ragu, Qin Chen langsung mendesak api kehampaan, dan langsung berubah menjadi pita dan menembak ke arah Hidoro. Dimanapun api kehampaan lewat, cahaya lubang hitam di sekitarnya langsung terbakar menjadi kehampaan. Api macam apa ini? Gumam Hidoro langsung terkejut. Meskipun dia merasa bahwa dia dapat dengan mudah membunuh Qin Chen, dia tidak dapat membayangkan bahwa Qin Chen begitu mengerikan sehingga ada nyala api yang mengerikan di tubuhnya. Apakah ini api langit? Tidak, semua api langit yang dia dengar tidak bisa menggambarkan nyala api di depannya. Untuk pertama kalinya, dia merasakan krisis yang kuat di hatinya. Nyala api ini bisa menyakitinya. Ini adalah pikiran pertama di benaknya. Hidoro tidak ragu lagi, kekuatan puncak venerable di tubuhnya tiba-tiba mengembun menjadi titik ekstrim. Kekosongan di sekitar langit dan bumi menyatu secara ekstrim dalam sekejap, lalu meledak dan bertabrakan dengan api kehampaan yang dilepaskan oleh Qin Chen. Seluruh alam semesta kehampaan tiba-tiba masuk ke dalam keheningan, dan kemudian raungan tak berujung bergema dari langit dan bumi. Kekosongan berubah menjadi arus yang bergolak, meledak dengan gila-gilaan. Lingkaran cahaya hitam datang dari api penyucian 9 neter,
seolah melahap dunia tanpa akhir. Inilah jalan Hidoru, jalan dari puncak Venerable. Seperti pisau tajam dengan pegangan, dengan gila-gilaan ditembakkan ke tubuh Qin Chen. Qin Chen terbang terbalik dalam sekejap, dan 6 tulang pedang reinkarnasi di tubuhnya bergemuruh dan meraung, dan organ dalam bergetar, dan terdengar gemuruh guntur. Seluruh tubuhnya diledakkan, dan kehampaan di sekelilingnya langsung tercabik-cabik menjadi potongan-potongan hukum surga. Dan Hidoru tidak lebih baik, lapisan api kehampaan benar-benar menembus jalan yang mulia, dan langsung membungkus tubuhnya. Dia mengeluarkan geraman yang menyakitkan, dan nyala api, seperti belatung di tulang tarsal, menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya, dan mulai membakar kekuatan terhormatnya. Ada bau menyengat di tubuhnya, dan tubuhnya mulai terbakar, seolah disiram minyak panas. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia tidak bisa mempercayainya. Dia adalah seorang master di puncak Venerable. Apalagi nyala api setengah langkah yang terhormat, bahkan seorang guru yang terhormat. Api takdirnya mungkin tidak dapat menyakitinya. Kecuali itu adalah sosok yang terhormat. Tapi sekarang, dia benar-benar terluka oleh api yang dilepaskan oleh Qin Chen, dan kemarahan di hatinya bisa dibayangkan. Di tubuhnya, cahaya lubang hitam yang mengerikan bermekaran dengan gila-gilaan, mencoba memadamkan api unggun ini. Namun, meskipun api mematikan ini sangat halus, namun tidak dapat dipadamkan dengan mudah. Itu mulai membakar kekuatan Venerable di tubuhnya, dan juga kekuatan tak terlihat menembus ke dalam tubuhnya, membawa racun yang mengerikan, mengikis asalnya dan membakar jiwanya. Hidoru ketakutan, dan dia segera menjalankan peta visualisasi bintangnya dari Dewa Agung dan Iblis di Istana Bintang. Dalam benak Hidoru, pola bintang iblis besar muncul. Itu adalah sosok yang duduk di atas bintang di langit. Itu menjulang tinggi, dengan satu mata seperti matahari besar. Itu adalah 2 bintang sungguhan. Seluruh tubuhnya mengandung misteri alam semesta. Ini adalah visualisasi teratas dari istana bintangnya. Segera setelah gambar visualisasi dewa besar dan bintang iblis muncul, tubuh Hidoru segera melonjak dengan kekuatan dewa dan iblis yang unik, dan dengan ledakan, lingkaran cahaya mengelilinginya, akhirnya menahan invasi api kehampaan ini. Dia menghirup udara dingin, dan sangat terkejut saat ini, menatap Qin Chen dengan mata dingin. Setelah Qin Chen menahan kekuatan lubang hitamnya, sulit baginya, dan seluruh tubuhnya terbang keluar, berlumuran darah, dan terluka parah. Meskipun Hidoru merasa bahwa dia masih bisa membunuh Qin Chen, tatapannya pada Qin Chen telah berubah saat ini. Yang Mulia setengah langkah begitu kuat sehingga sangat sulit membayangkan kapan ini terjadi. Yang Mulia setengah langkah mengerikan. Harus dipahami bahwa kekuatan lubang hitamnya, Yang Mulia biasa tidak dapat menolaknya, tetapi Qin Chen menolaknya, dan sepertinya tidak ada masalah besar. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Niat membunuh yang dingin muncul di hati Hidoru. Jika Qin Chen dibiarkan melarikan diri hari ini, dia pasti akan mengalami masalah yang tak ada habisnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Lord Palace Master memerintahkannya untuk datang ke alam surga timur untuk menyelidiki orang ini. Orang ini terlalu aneh dan tidak normal. Pada saat yang sama, sebuah pemikiran yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di benak Hidoru. Jika rahasia Qin Chen diperoleh olehnya, seberapa jauh dia akan dipromosikan? Hatinya tiba-tiba menjadi antusias. Memikirkan hal ini, Hidoru tidak ragu lagi, dan tombak hitam pekat di tangannya berubah menjadi lubang hitam pekat hingga lubang hitam ekstrim, menebas ke arah Qin Chen. Hanya saja sebelum tombak hitam mengenai Qin Chen, putaran kedua api kehampaan Qin Chen juga telah menyapu. Putaran pertama dari api kehampaan diblokir oleh lawan dan menghabiskan sebagian besar kekuatannya, tetapi putaran kedua dari api kehampaan ini Qin Chen telah membakar asal di tubuhnya ketika dia mendesak. Dia tahu kengerian Hidoru, dan dia tidak berani tinggal sama sekali. Nyala api yang semakin membara menyapu, dan Hidoru merasakan pada saat ini bahwa ada berbagai aura dalam nyala api yang hampa ini, dan aura-aura ini bergabung menjadi satu, seolah-olah mengintip ke asal nyala api. Apa yang disebut jalan api ini bukanlah jalan api di alam surga, tetapi api ibu yang lahir dari ketiadaan ketika dunia terbuka, dan keberadaan sumber dari semua api. Apakah itu api ibu dari segala sesuatu? Memikirkan kemungkinan ini,
mata Hidoru menjadi semakin panas. Orang ini harus ditangkap hidup-hidup. Ada terlalu banyak rahasia di tubuhnya, tetapi bahkan jika dia ingin menangkap Qin Chen hidup-hidup, dia tahu bahwa nyala api semacam ini tidak akan pernah bisa diarahkan ke tubuhnya. Begitu dituntun ke tubuhnya sendiri, bahkan orang lain pun tidak tahan. Dengan pengalaman sebelumnya, tombak pertempuran Hidoru berubah menjadi lubang hitam pekat yang langsung terbentang, menjadi tirai langit hitam besar, menghalangi api mengerikan kedua yang mengalir ke arah wajahnya. Ada suara keras, dan tirai langit hitam bertabrakan dengan api kehampaan kedua Qin Chen, menyebabkan ledakan hitam putih yang mengerikan. Hanya setelah waktu bernapas, api kehampaan kedua Qin Chen dihancurkan oleh tirai langit yang gelap. Hidoru berpikir untuk menggerakkan visualisasi dewa besar dan bintang iblis. Kekuatan para dewa dan bintang iblis beredar di tubuhnya, dan lubang hitam yang dibuat oleh tombak hitam langsung menembakkan sinar cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang menembus Qin Chen seperti kilat. Dan saat sinar cahaya hitam ini menembus, ruang di sekitar Qin Chen juga menyusut tajam, seolah-olah alam semesta runtuh, berubah menjadi titik dan menjadi lubang hitam. Tampaknya ketika ruang berkontraksi ke suatu titik, ia hanya ditusuk oleh cahaya lubang hitam itu. Terdengar suara teredam lagi, dan lokasi Qin Chen ditembus oleh cahaya hitam, membentuk serangkaian riak kosong. Riak-riak ini tidak memecahkan kehampaan, tetapi bahkan lebih mengerikan daripada pecahnya kehampaan, karena kekuatan pada riak ini memadatkan kekuatan lubang hitam, dan kemudian memenjarakan Qin Chen sepenuhnya. Jelas, yang diinginkan Hidoru bukanlah nyawa Qin Chen, tetapi untuk menangkap Qin Chen. Di bawah, banyak orang di Guanghan Mansion sangat gugup saat melihat pemandangan ini, tetapi mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk campur tangan. Mereka semua tahu bahwa jika mereka bergegas keluar sendiri, mereka tidak hanya tidak akan dapat menyelamatkan Qin Chen, tetapi juga akan menyebabkan masalah besar bagi Qin Chen. Pada saat ini, Venerable racun kekacauan meraung, dan kekuatan kekacauan melonjak di atasnya, dan dia menyerang ke arah Hidoru. Dia membakar sumber kekacauannya sendiri, yang benar-benar berbahaya baginya yang baru saja pulih dari trauma, tetapi dia tidak bisa terlalu peduli pada saat ini. Hanya orang biasa, keluar dari sini. Ucap Hidoru berteriak dan menggelegar, cahaya lubang hitam meledak di depannya, dan di atas kepalanya, muncul patung dewa dan bintang iblis, menjulang dengan anggun, memancarkan cahaya tak terlihat, bertabrakan dengan Venerable racun kekacauan. Dengan keras, Yang Mulia racun kekacauan diledakkan, berlumuran darah, dadanya tersapu oleh cahaya lubang hitam, dan luka berlubang langsung terkorosi, terluka parah di tempat, dan memuntahkan darah. Hidoru adalah master di puncak Venerable, jauh lebih tinggi dari ranah Yang Mulia racun kekacauan. Tetapi karena tembakan Venerable racun kekacauan, Qin Chen mengambil kesempatan untuk menutupi tubuhnya dengan lapisan api kehampaan, dan dengan keras, langsung meledakkan kekosongan dan membebaskan dirinya dari belenggu Hidoru. Dalam kehampaan, Qin Chen terengah-engah, dengan wajah mengerikan. Tanpa diduga api kehampaan tidak bisa membunuh Hidoru ini, jejak keputusasaan muncul di hati Qin Chen. Hidoru mengerutkan kening, Qin Chen ini benar-benar merepotkan, dan sangat tidak mudah untuk menangkapnya. Tiba-tiba, Hidoru melirik Guanghan Mansion di bawah matanya, dan seringai terbentuk di sudut mulutnya. Cahaya lubang hitam bermekaran di Hidoru. Ini adalah kekuatan dari pembakaran asli. Cahaya lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya langsung melesat ke arah Guanghan Mansion di bawah. Seluruh Guanghan Mansion meraung, dan perisai yang menjaga Guanghan Mansion bergetar hebat dan meledak. Kali ini, Hidoru menembak dengan seluruh kekuatannya, bahkan dengan perlindungan dari Yu Qiansu, cahaya perisai bergetar hebat, membuat raungan yang luar biasa. Nak, tangkaplah dengan tanganmu, jika tidak, semua orang di bawah akan terkubur bersamamu. Kata Hidoru sambil menyeringai, bahwa dia sebenarnya menggunakan hidup dan mati Yu Qiansu dan yang lainnya untuk mengancam Qin Chen. Sao Chen, tinggalkan kami sendiri. Ucap Yu Qiansu dan yang lainnya berteriak dengan panik, memuntahkan darah satu persatu, dan bertahan keras di bawah serangan Hidoru. Kau mengancamku, tercela. Ucap Qin Chen menatap Hidoru dengan marah, dengan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya.
Menggunakan nyawa orang yang tak terhitung jumlahnya di prefektur Guanghan dan kerabat serta teman mereka untuk mengancam dirinya sendiri, yang disebut kekuatan manusia teratas, membuat orang merasa sakit. Mengapa? Jika kamu masih tidak menyerah, apakah kamu akan melihat keluarga dan temanmu mati di depanmu? Ucap Hidoru melayang dengan bangga di langit, mengendalikan situasi, dan mencibir di sudut mulutnya. Di sini, seharusnya ada kekasihmu kan? Yah, ada banyak orang kepercayaan, jadi saya sedikit iri. Sayang sekali orang-orang ini akan mati karenamu, tapi sebelum mereka mati, saya akan memperlakukan mereka dengan baik. Kata Hidoru dengan cabul. Tak tahu malu. Ucap Venerable Racun Kekacauan berteriak dengan marah. Hahaha, tak tahu malu. Ya, saya tidak tahu malu. Menurut Anda bagaimana saya kembali hidup-hidup di medan perang 10.000 ras? Bagaimana saya menjadi puncak Venerable? Di dunia ini di mana yang kuat dihormati, orang yang tidak tahu malu sudah lama mati. Ucap Hidoru menyeringai gila. Hahaha. Tiba-tiba, Qin Chen tertawa. Tawanya gila-gilaan, membuat Hidoru terkejut. Saat ini, bagaimana anak ini masih bisa tertawa? Aku tertawa bahwa kamu benar-benar naif. Apakah kamu benar-benar berpikir aku idiot? Jika aku menyerah padamu, aku akan benar-benar mencari jalan kematianku sendiri. Ketika saatnya tiba, apakah kamu akan melepaskan orang-orang di Guanghan Mansion? Ucap Qin Chen menatap Yukiansu dan yang lainnya dalam-dalam, dan kemudian matanya menjadi sangat mengerikan dan berkata lagi, Hidoru, seperti yang kamu katakan, di tempat seperti surga, orang-orang yang tidak tahu malu sudah mati. Jadi, kamu benar, di Guanghan Mansion ada kekasih, kerabat, dan temanku, tapi apa? Tidak ada yang sepenting diriku. Jika kamu ingin membunuh, kamu bisa membunuhnya, tetapi mulai hari ini, aku Qin Chen akan mengawasimu, selama karena saya tidak mati, saya Qin Chen tidak akan mati bersamamu, sampai saya menghukum 9 klan Anda, saya bersumpah. Tuan Racun Kekacauan, ayo pergi. Ketika suara Qin Chen turun, dan dia bahkan tidak bisa pergi. Dia bergumam dengan Venerable Racun Kekacauan, dan langsung membuang bendera formasi, berdengung, formasi teleportasi spasial sederhana terbentuk. Qin Chen tidak menunggu Hidoru bereaksi, dia telah melangkah ke dalamnya dengan Venerable Racun Kekacauan selangkah demi selangkah, dan cahaya kosong berkedip. Qin Chen langsung berteleportasi ke arah kehampaan yang jauh, dan dia ingin melarikan diri dari sini. Hidoru sendiri tertegun. Qin Chen ini benar-benar mengabaikan orang-orang di Guanghan Mansion, meninggalkan semua orang di sini dan melarikan diri sendirian. Itu lebih tidak manusiawi daripada dirinya sendiri. Chen Sao dia. Di Guanghan Mansion, banyak orang di pavilion Chendi juga terpana. Tapi Ji Wuxu, Yu Qiansu, Ji Ruyu, dan Murong Bingyun semuanya memucat. Anak ini, ucap Murong Bingyun menggertakkan giginya, matanya sedikit merah. Sial, ucap Hidoru sangat marah. Dia sebelumnya telah menyerang Guanghan Mansion, hanya untuk menggunakan Guanghan Mansion untuk mengancam Qin Chen. Siapa yang tahu bahwa Qin Chen tidak peduli dengan Guanghan Mansion dan melarikan diri sendiri. Saat Qin Chen dan Chaos Poison Venerable pergi, Shidoro memang bisa menyerang Guanghan Mansion dalam waktu yang sangat singkat, membunuh semua orang di Guanghan Mansion, atau menangkap mereka. Tapi untuk apa dia ingin menangkap orang-orang ini? Alasan mengapa dia bertindak di Guanghan Mansion adalah untuk memaksa Qin Chen keluar. Sekarang Qin Chen telah melarikan diri, bahkan jika dia membunuh semua orang di Guanghan Mansion, apa gunanya? Saat ini, Hidoru tidak lagi peduli untuk menyerang Guanghan Mansion, sosoknya berkedip, dan langsung melarikan diri ke dalam kehampaan, bergegas menuju tempat Qin Chen menghilang, dan mengejarnya dengan panik. Nak, apakah menurutmu kamu bisa lepas dari telapak kursi ini? Gumam Hidoru, matanya menjadi lebih liar tidak seperti sebelumnya. Hidoru pergi, kehampaan tak berujung berangsur-angsur pulih, dan Guanghan Mansion langsung pulih dengan tenang. Qin Chen, apakah ini untuk membawa Hidoru pergi? Hati Yukiansu dan yang lainnya terangkat seketika, dengan ekspresi khawatir. Mungkin orang lain akan meragukan apakah Qin Chen benar-benar meninggalkan mereka, tetapi Yukiansu dan yang lainnya tidak yakin.
Tujuan Qin Chen melakukan ini adalah menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan untuk memancing Hidoru pergi agar memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup. Bajingan ini, mengapa dia melarikan diri sendiri? Ucap Murong Bingyun berseru dengan marah. Oke, jangan bicarakan itu. Ini bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Hal yang paling mendesak adalah menemukan cara agar pengorbanan Qin Chen tidak sia-sia. Ucap Ji Wuxu berkata dengan suara yang dalam, wajahnya pucat. Saat ini, sudah terlambat untuk mengatakan apapun, dan Qin Chen berniat baik untuk menarik Hidoru pergi. Mereka tidak bisa membiarkan upaya Qin Chen sia-sia. Dalam kekosongan, di bawah kepemimpinan Venerable Racun Kekacauan, Qin Chen berdua, satu mendesak aturan ruang dan yang lainnya mendesak kekuatan yang mulia kekacauan untuk melarikan diri dengan gila-gilaan. Di belakang keduanya, aura menakutkan mengunci mereka dengan kuat dan mengikuti mereka dengan kuat. Hidoru ini benar-benar menyusul. Dalam kehampaan, wajah Qin Chen, yang dikunci oleh Hidoru, tidak tumpang tindih, tetapi damai. Wuxu dan yang lainnya, seharusnya aman untuk saat ini. Pikir Qin Chen menghela nafas lega, selama Hidoru mengikuti, Guanghan Mansion akan benar-benar aman. Tuan, kemana kita akan pergi sekarang? Ucap Venerable Racun Kekacauan terlihat pucat. Melarikan diri dari alam surga timur, seberapa jauh kamu bisa melarikan diri? Kamu bawa aku untuk melarikan diri dulu, aku akan menyiapkan sesuatu terlebih dahulu. Begitu suara Qin Chen jatuh, dan dengan desir, dia langsung masuk ke dalam cakram giok. Yang mulia Racun Kekacauan tidak bisa berkata apa-apa, biarkan dia membawa Qin Chen pergi sendiri. Apakah ini terlalu tinggi untuknya? Tapi aku berada di medan perang 10.000 ras, dan aku sangat berpengetahuan. Hidoru, kamu bisa mengikutiku dengan baik. Gumam Venerable Racun Kekacauan bertahan di sekitar kekuatan kekacauan, dan terus-menerus berpindah-pindah dalam kehampaan. Meski tidak bisa sepenuhnya menyingkirkan pengejaran Hidoru, tetapi tidak mudah bagi Hidoru untuk menangkapnya dalam waktu singkat. Kedua raja besar itu terbang seperti orang gila di alam surga timur. Anak ini benar-benar bisa lari. Kata Hidoru merasakan napas samar di kejauhan, dan napasnya menjadi geram. Karena lawannya terlalu bisa bersembunyi, dia pikir dia bisa dengan mudah mengejar lawannya, tapi dia tidak pernah mengira lawannya sangat licik dan sangat licik. Dia berubah menjadi cahaya gelap, berjalan di alam surga timur. Ketika Hidoru berjalan di alam surgawi timur, itu menyebabkan penglihatan yang mengejutkan. Cuacanya terlalu luar biasa. Langit penuh dengan bunga teratai hitam, cemerlang dan sebening kristal, mekar terus-menerus. Tampaknya ratusan matahari hitam yang terbakar telah berkumpul dan menjadi lingkaran cahaya yang dipancarkannya. Dia berjalan di jalan gelap pelangi ilahi melintasi langit. Adegan ini terlalu mengejutkan dan terlalu menakutkan. Hidoru menginjak aturan. Meskipun tubuh Venerable Racun Kekacauan sangat tertutup dan metodenya aneh, dia ditangkap olehnya, dikunci oleh mata langit bintangnya, dan tidak dapat melarikan diri. Dia semakin dekat. 1 hari kemudian, keduanya datang ke tanah tandus di alam surga timur. Itu sudah dekat dengan tepi alam surga timur. Itu sangat sunyi, dengan bintang mati beredar di mana-mana. Retakan di kekosongan berkedip-kedip. Rumor mengatakan bahwa ini pernah menjadi tempat di mana alam surga timur terkoyak. Ada formasi besar di zaman kuno. Meski sudah sembuh, tetap saja rusak, dengan atmosfer berkabut dan mematikan beredar, yang mencengangkan. Tuan, saya akan segera disusul. Chaos Poison Venerable dengan cemas mengirimkan suara itu, karena, setelah seharian mengejar, Hidoru telah benar-benar menguncinya, dan mendekat dengan cepat, dan akan segera menyusul. Di samping Venerable Racun Kekacauan, sesosok muncul, itu adalah Qin Chen, matanya dingin, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan napas dingin. Venerable Racun Kekacauan merasa bahwa ada perubahan tertentu pada Qin Chen di depannya, tetapi dia tidak dapat melihat perubahan spesifik untuk sementara waktu.